Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Hamdan wa syukron lillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, Allah masih memberikan sehat kepada kita, bisa melaksanakan berbagai ibadah pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan semua amal yang kita lakukan menjadi amalan mutaqabbalan. Ikhwatul iman, menjaga kehormatan diri merupakan bagian dari akhlak yang mulia. Mencakup menjaga perilaku, ucapan, tindakan yang diajarkan sesuai dengan Quran dan Sunnah. Bukan hanya menjaga citra kita di hadapan manusia, di hadapan orang lain, tapi sebetulnya kita harus menjaga martabat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena segala sesuatunya dilihat oleh Allah. Mudah-mudahan apa yang dilakukan ini semuanya menjadi ibadah, tidak ada yang sia-sia. Allah memerintahkan untuk menjaga diri, ada di dalam Quran surat Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Menjaga kehormatan diri sama dengan menjauhi segala hal yang mengarah kepada dosa. Dari mulai pandangan mata, ucapan, apalagi sudah mengarah kepada perbuatan. Seperti di dalam pergaulan bebas, yang tentunya ketika itu dilaksanakan akan merusak baik nama baik pribadi, nama baik lingkungan, terutama nama baik keluarga di antaranya. Jadi otomatis itu harus sangat diperhatikan. Di antaranya dengan menjaga lisan dan perilaku kita. Hadis riwayat Bukhari menyampaikan, man kana yu'min billah wal yaumil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkata yang baik. Kalau tidak bisa, diam. Jadi jangan semua diucapkan, bahkan sampai hal-hal yang sangat tidak berguna. Bahkan mungkin nanti akan membahayakan diri kita sendiri. Apalagi di zaman modern sekarang ini serba canggih, semuanya megang HP, maka bicara yang disebut bicara itu tidak hanya dengan bibir, tapi dengan jari-jari kita. Dengan jari-jari kita yang mungkin jari-jari kita ini bisa menyakiti orang lain, bisa juga mengundang kemaksiatan. Selanjutnya di sini menjaga pakaian, penampilan, itu juga harus diperhatikan. Jadi untuk menjaga kehormatan diri berarti banyak sekali hal-hal yang harus diperhatikan, termasuk di dalamnya menjaga pakaian, berpenampilan, penampilan yang sesuai dengan syar'i, pakaian yang tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adama, qad anzalna alaihim libasa yuwari sau'atikum walibasut taqwa dzalika khair. Jadi yang paling bagus adalah baju takwa. Baju takwa itu bukan nama, tapi baju yang betul-betul bisa mencerminkan dia seorang muslim. Dan kita ketika memakai menutup aurat dengan baik itu harus dicerminkan di dalam ucapan kita, di dalam perilaku kita. Jadi sudah auratnya tertutup tapi mulutnya tidak dijaga, langkahnya tidak dijaga. Nah, itu akan membahayakan.
Menjaga kehormatan sama dengan memperhatikan penampilan yang bersih, rapi. Kalau menutup aurat tidak ngepas, tidak ngebentuk, tidak nerawang, dan tidak mengundang fitnah tentunya, sesuai aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini menjaga perilaku yang merendahkan martabat kita itu harus dihindari. Dari mulai hal-hal yang sepele asalnya atau coba-coba itu tidak boleh. Di sini kan di dalam Quran surat Al-Mu'minun disebutkan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khoshi'un walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Jadi orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang melanggar aturan. Jadi orang mukmin itu harus dijaga dalam berbagai hal. Jadi di sini tidak asal-asalan, tidak menyalahgunakan fasilitas yang diberikan Allah, dari mulai bibir kita, tangan kita, cara berpikir kita, semuanya harus dipakai untuk kemaslahatan pribadi kita, untuk kembali kepada Allah, supaya semua yang dilakukan itu punya nilai ibadah. Dampak menjaga kehormatan diri ya di antaranya jadi bisa meningkatkan martabat kita. Ketika kita sudah menjaga diri, berpakaian sudah rapi, berpakaian sudah menutup aurat, sudah bagus sesuai dengan syar'i. Nah, dimunculkan dengan perkataan, bicara baik, tingkah laku baik. Maka di situ tentunya akan meningkatkan martabat diri. Selain di hadapan manusia, juga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya kita ketika sudah bisa melaksanakan hal itu, akan mendapatkan ketenangan, hati menjadi tenang. Ketika kita pergi kemanapun tidak khawatir diganggu, karena kita sudah menjaga, menutup aurat, sudah menjaga segala sesuatunya dengan baik. Dan tentunya hidup insya Allah akan menjadi lebih berkah. Jadi menjadi contoh menjadi contoh juga bagi yang lain. Jadi ketika kita sudah berpenampilan bagus, dibuktikan dengan kata-kata, dibuktikan dengan perbuatan, maka insya Allah itu akan menjadi teladan, menjadi contoh bagi yang lain. Jadi di sini kita juga harus menghindarkan diri dari hal-hal fitnah, hal-hal yang akan nanti mencemarkan nama baik kita. Berarti kita harus terus menjaga dari mulai akhlak itu, dari mulai tampilan, juga dibuktikan dengan perbuatan yang kita lakukan dalam setiap hari. Nah, itu mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.